selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Gereja Tuhan. Saya percaya apapun kondisi kita saat ini, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, saat ini kita udah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa atas hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ibadah online. Kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami boleh ada di bulan yang kedua di tahun 2021. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah untuk setiap jemaat HOJ dimanapun mereka berada hari ini. Kami percaya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat 1G, HOJ dan Karayon kami, Pak Yohanes Raja Guguk, dan seluruh gembala yang ada di bawah Rayon 1G. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya Tuhan berikan hikmat, wahyuan untuk saat mereka bisa mengembalakan setiap jemaat yang Tuhan percayakan, dan waktu mereka membawakan isi hati-Mu Tuhan melalui firman Tuhan, semuanya diurapi. Dan seluruh keluarga besar Tuhan juga terus sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Paniko dengan keempat wakilnya, GBI Gatot Subroto, Tuhan semuanya Tuhan sertai. Kami akan melihat bahwa di tahun integritas, di tahun 2021, semuanya akan bisa sampai di akhir dan semuanya gembala-gembala di bawah GBI Gatot Subroto bisa berintegritas menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan buat GBI Gatot Subroto di tahun ini. Kami mengucap syukur, berikan kesehatan buat Paniko dan keempat wakilnya. Biarlah mereka terus menggenapi panggilan Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga di tahun ini. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami juga berdoa buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang terjadi di bangsa kami. Di awal tahun ini kami banyak melihat bencana alam yang terjadi di Sulawesi, Kalimantan, Tuhan Yesus. Tuhan, Mamuju, Tuhan Yesus, Majene, Tuhan Yesus, dan Kalimantan Selatan,
mereka yang Manado, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saudara-saudara seiman yang ada di sana, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan. Mereka yang terdampak, biarlah Tuhan yang berikan sukacita, penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, cukupi setiap kebutuhan yang mereka perlukan, makanan, minuman, pakaian, semuanya Tuhan yang cukupi. Di dalam nama Yesus, terlebih lagi biarlah damai sejahtera, sukacita dari surga melampaui setiap akal mereka, setiap akal turun atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa kepemimpinan Pak Jokowi di masa-masa di periode yang kedua ini, kami percaya bahwa beliau akan membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala staf pemerintahannya, kementerian, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, juga pemimpin-pemimpin daerah, di dalam gubernur, wali kota, semuanya Tuhan berikan hikmat untuk mereka bisa membawa Indonesia, membawa daerah mereka masing-masing ke arah yang lebih baik. Berkati tanah, udara, airnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah tahun ini generasi muda tetap bangkit, generasi muda tetap bangkit untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk menjadi saksi dan berdampak buat banyak orang. Biar dari anak-anak muda Tuhan Yesus, kami melihat orang-orang akan mengenal Kristus, orang-orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Haleluya, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi atas setiap kita, amin. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Mari orang yang mengecap kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Yes Lord, kami bersuka dalam-Mu Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baik, amin. Rasakan dan nikmati setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari bersyukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Allah yang
Perayaan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran
di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada, bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami sama-sama bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Bapa Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Sama-sama nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Banyak yang
bersyukur Bapa. Amin, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami mau tetap bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, syaralaba karalaba yaralaba. Haleluya. Kau setia. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Tiada sepertimu Bapa. Hiralaba kandaralaba yaralaba yaralaba. Hinamu yaralaba. Mari bersyukur kepada Yesus. Hiralaba kandaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Kau Allah yang setia Bapa. Hiralaba kandaralaba Yesus. Hiralaba kandaralaba yasanda yaralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiralaba yaralaba. Hiralaba kandaralaba yaralaba yaralaba yase. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tiada yang lain ya Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. dalam hidup. Kau gak pernah gagal dengan rancanganmu atas kami. Dalam keadaan apapun kami tak bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semuanya baik-baik, sehat-sehat sampai hari ini. Kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita masuk di bulan kedua dari bulan Februari. Dan untuk itu kita mau dengarkan firman dalam ibadah kita hari ini. Kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kami boleh dibimbing sampai di bulan kedua tahun 2021, tahun integritas. Terima kasih ya Tuhan. Ucap syukur buat semua kesetiaan Tuhan. 1 bulan selesai, kami sekarang masuk dalam pertandingan kami di bulan kedua. Pimpin kami, supaya semua kami bisa tetap menang di bulan ini. Urapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sampaikan firman di rumah kami masing-masing, di mana kami melakukan ibadah online. Biar setiap kami boleh dilawat sama Tuhan. Berkati kami semua. Bersabdalah, anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Judul khotbah kita hari ini adalah perhatikan akarmu.
kita akan menghadapi banyak hal. Dan bahkan mungkin sebagian sudah mulai mengalaminya. Bulan Januari, tantangan-tantangan integritas sudah mulai kita hadapi. Ada yang sudah mulai menghadapi ujian integritas di kantor. Ada yang sudah mulai mengalami di rumah. Ada yang mulai mengalami di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih bisa respon benar. Nah, tapi saya mau ingatkan sesuatu. Bahwa ujian kita akan berjalan terus sepanjang tahun. Dan untuk itu kita mesti perhatikan satu hal untuk ke depan ini. Akar kita. Perhatikan akar kita supaya kita bisa jadi seperti pohon yang kuat tumbuhnya. Walaupun ada badai, ada kekeringan, ada masalah apapun, kita tetap bisa berbuah. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara, dikasih Tuhan, saya ulangi lagi. Integritas bukan turunan. Karena papahnya punya integritas, lalu anaknya otomatis punya integritas. Enggak, ya enggak begitu. Bahwa papahnya bisa kasih teladan, betul. Anaknya bisa melihat teladan itu dan belajar. Tapi belum tentu si anak mau belajar. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi ini enggak otomatis dimiliki. Integritas adalah hasil pembentukan. Integritas butuh ujian. Untuk bisa menghasilkan atau memiliki yang namanya integritas, itu butuh proses, saudara dikasih Tuhan. Butuh waktu. Integritas juga butuh energi. Kenapa? Kan lagi diproses. Lagi diproses kita butuh kekuatan, saudara dikasih Tuhan. Asupan kekuatan itu kita perlu terus dapat. Ada asupan spiritual, energi, kekuatan. Kita tidak bisa lepas dari sumber kita. Siapa sumber kita? Tuhan. Ya. Dan ini akan kita alami sepanjang 2021. Ujian akan membuktikan apakah Anda dan saya berjalan di jalan orang fasik atau tidak. Ujian-ujian, proses-proses akan menentukan apakah Anda berdiri di jalan orang berdosa atau tidak. Ya. Apakah Anda dan saya duduk di antara pencemooh atau tidak. Ya. Kalau ditanya mau gak kayak begitu, kita pasti jawabnya gak mau ya. Tapi nanti penentuannya bukan di pertanyaan ini, tapi di bukti lapangan. Pada waktu Anda berhadapan dengan kasus-kasus, berhadapan dengan tantangan, masalah keluarga, masalah di kantor. Apa yang akan engkau lakukan? Apakah engkau akan kompromi? Apakah engkau akan berubah? Berubahnya jadi lebih baik, jadi seperti Kristus, atau berubahnya justru menjadi seperti dunia ini. Apakah engkau termasuk orang yang berubah pada waktu dalam tekanan? Apakah engkau akan berubah waktu engkau kekurangan? Ya, saya berdoa enggak sih ya. Semoga kita semua tetap konsisten ngikutin Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ya tapi banyak yang begitu, bisa begitu. Ya, ada yang kayak begitu. Berubah ketika sedang mengalami kesakitan. Ya. Sedang mengalami tekanan, pressure. Berapa banyak yang meninggalkan Yesus ketika karirnya mandek dan sebagainya. Berapa banyak yang meninggalkan Yesus ketika dia merasa kesepian dan ternyata yang bisa menemani dia adalah dari iman yang lain. Saudara dikasih Tuhan, proses tekanan akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Inilah integritas. Sekali lagi, kalau minggu ingin integritas berarti ujiannya seminggu. Kalau bulan integritas berarti ujiannya sebulan.
Dan 2021 ini adalah tahun integritas. Berarti ujiannya setahun. Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu perhatikan akar kita. Kita perlu memperhatikan satu hal. Akar kita terhubung atau tidak dengan sumbernya. Alkitab berkata tadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Maksudnya gini, pohon yang gak jauh dari air. Yang ketika dia merambatkan akarnya langsung ketemu. Kalau dia ditanam di jauh dari sungai atau jauh dari danau, maka dia mesti turunkan akarnya jauh ke bawah supaya dia bisa menemukan air. Nah, tapi kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, maka kita berarti pohon yang dekat dengan sumbernya. Hari-hari ini jadilah orang yang punya akar dekat dengan air. Ya, sehingga waktu kita merambat, kita cari air, kita cari sumber kehidupan, kita cari sumber kekuatan, kita lagi sedih, kita cari sumber penghiburan, kita lagi sepi, kita cari sumber penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, air itu akan segera ditemukan ketika kita memerlukannya. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, belajar seperti ini. Ya, belajar seperti ini, cari Tuhan, cari Tuhan. Berapa banyak yang mau mencari Tuhan lebih lagi? Saudara yang kasih Tuhan, yuk saudara ke depan tiap hari cari Dia. Jadikan dirimu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus harapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita cari Tuhan seperti pohon yang terus ketemu sama sumbernya, karena dia ditanam di tepi aliran air. Saudara kasih Tuhan, gimana caranya biar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Tadi firman Tuhan sudah berkata, renungkan firman itu siang dan malam. Tapi kalau kita mau merenungkan firman itu siang dan malam, berarti kita harus memulai dengan membacanya. Jadi cara untuk menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah saat teduh dan kemudian rema yang engkau dapat direnungkan siang malam. Sekali lagi, cara untuk bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah saat teduh dan kemudian dapat rema, renungkan rema itu siang malam. Simple, sederhana. Ya, sesederhana itu. Kenapa? Karena waktu Anda baca firman, firman itu Yohanes 1 katakan adalah Allah sendiri. Kalau tiap pagi kita baca firman, berarti tiap pagi kita ketemu Allah sendiri. Wow. Saudara menjadi orang yang selalu ketemu dengan Raja segala raja, pencipta alam semesta ini tiap hari. Dan tiap hari dia bersabda. Sabda Tuhan gak sama dengan kata-kata manusia. Sabda Tuhan pasti ada artinya, pasti ada gunanya. Tiap kali kita terima rema, pewahyuan atau firman yang diurapi oleh Roh Kudus, maka Anda dan saya itu mendapat pesan dari pencipta langit dan bumi. Tiap orang beda-beda.
Dan kalau kau renungkan itu, bawa dalam hari-harimu sepanjang hari, engkau gak lepas dari dia. Engkau bawa dia tiap saat. Dan pada waktu kita bawa dia tiap saat, engkaulah pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, penting banget ini. Ya, ini masih bulan Januari dilewatin, saudara, ini kasih Tuhan. Tantangan-tantangan, kita semua masih fresh. Diurapi mungkin di awal tahun, kita masih fresh, masih segar. Kita masih melihat ini sebagai permulaan yang baru untuk kita menerjang, berjuang sepanjang tahun 2021. Puji Tuhan. Tapi ingat, sekarang sudah masuk di bulan kedua. Kalau ada 2 berarti ada ketiga dan seterusnya. Berarti kita akan mulai masuk lebih dalam lagi dalam perjuangan, dalam pertandingan kita di 2021. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, jaga akarmu, perhatikan akarmu. Amin. Kenapa sih kita harus terus-terusan jaga akar kita? Kenapa sih kita harus terus-terusan memperhatikan akar kita? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ternyata Alkitab tadi menyebutkan kita harus berbuah. Ya, kita harus berbuah. Pohon itu ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kita ditanam di tepi aliran air itu harus ada artinya, harus ada dampaknya. Dampak yang pertama adalah karena memang kita punya kewajiban untuk berbuah. Mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah kewajiban untuk berbuah. Kalau tiap pagi kita bangun, kita mesti ingat ada banyak orang yang tiap pagi belum tentu bangun. Kita hari-hari ini bisa bangun, itu anugerah Tuhan. Tapi juga berarti kepercayaan. Berbuahlah hari itu. Saudara kasih Tuhan, ada buah-buah yang harus kita hasilkan. Dan semua pohon kalau mau berbuah, akarnya mesti dapat suplai mineral, suplai makanan dari akar. Kita semua perlu connect terus sama air. Roh Kudus. Itu adalah dilambangkan air dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga air dalam firman Tuhan dilambangkan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ya, berbuah. Ada banyak buah di dalam Alkitab, macam-macam buah. Tapi yang paling gampang untuk dihasilkan sebenarnya asal engkau rendah hati, buah pertobatan. Menarik saudara. Tahukah engkau, ternyata untuk bertobat saja engkau butuh air itu. Makanya kenapa banyak orang susah banget dikasih tahu kalau salah. Susah banget bertobat. Kenapa? Mungkin karena dia gak connect sama air itu. Coba dia connect sama air itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Gampang dia bertobat. Ya. Bertobat itu adalah buah yang paling gampang. Sebenarnya tinggal begini. Kalau kau jujur, rendah hati, periksa aja. Karena hidup kita semuanya gak ada yang sempurna. Tinggal cek apa yang kurang. Habis itu kita ngaku. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita ngaku, lalu kemudian minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, dan engkau mulai melangkah berjalan tidak mengulangi kesalahanmu. Waktu itu kita lakukan buah pertobatan, sudah ada. Buah yang paling mudah sebenarnya untuk dihasilkan. Kita butuh air itu juga untuk menghasilkan buah kehidupan. Yaitu apa itu buah kehidupan? Saudara dikasih Tuhan, perubahan hidup yang memberikan dampak buat orang lain. Waktu Anda dan saya melakukan sesuatu, karya kah? Ya. Mungkin kita melakukan sebuah project yang menolong orang lain, bagi-bagi sembako, nolongin orang susah. Atau engkau berprestasi dan prestasimu itu membanggakan seluruh keluarga, membanggakan bahkan Indonesia. Saudara kasih Tuhan, itu buah kehidupan. Anak-anak Tuhan, engkau sudah ditebus dan harganya mahal harganya. Apa ucapan syukurmu? Ucapan syukur kita buat Tuhan, berkarya dan muliakan Tuhan lewat hidupmu. Itu buah kehidupan. Saudara kasih Tuhan, itu kita butuh energi. Kita butuh air itu. Yang berikutnya lagi buah karakter. Menjadi seperti Kristus. Memiliki integritas. Butuh energi. Butuh energi. Yang didapat dari air itu juga. Saudara kasih Tuhan, berbuah kita butuh Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya. Yang terakhir, buah jiwa-jiwa.
Haleluya. Ya, buah jiwa-jiwa. Sebelum masa pandemi, ya kita masih bisa berpikir untuk ngomong sama orang, nginjilin orang. Sekarang masa pandemi, gimana ceritanya? Wah, tambah susah loh. Ya, tapi kita butuh Tuhan. Kalau Tuhan sudah jalan sama kita telepon orang, orang itu bisa datang, saudara. Amin, saudara. Dia bisa ibadah online sama-sama setelah engkau telepon dia. Atau kita ajak dia ke Zoom untuk rumah doa. Kita bisa ngomong dengan mereka lewat video call dan sebagainya. Suatu yang agak sulit karena kita mungkin jauh atau susah berinteraksi. Tapi kalau engkau terhubung dengan air itu, tidak ada yang susah, saudara kasih Tuhan. Kuasa Tuhan yang sama yang akan membuat mereka semua bertobat dan berbalik pada Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, buahmu itu yang penting. Itu harus kita hasilkan. Saya juga terus berlomba supaya bisa menghasilkan buah. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Ada alasan kedua kenapa kita harus terhubung dengan air itu. Tadi sudah dikatakan bahwa kita akan menghadapi proses dan tantangan, ujian. Dan di Alkitab tadi dikatakan setelah kita wajib berbuah setiap musim, ada dikatakan gini, tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya dan apa yang diperbuatnya berhasil. Artinya akan ada tantangan, akan ada challenge, mungkin ada kekeringan di luar sana. Supaya kita tidak layu daunnya, kita harus punya hubungan dengan akar dan air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar terjadi kekeringan, ada resesi, pasti tekanan datang. Ada godaan untuk menawar integritas. Ada godaan untuk rebutan cari kesempatan dan kemudian melanggar firman. Ada godaan, saudara. Tapi ingat, kita punya sumber. Sumber kita bukan dari luar sana. Sumber kita dari dalam, yaitu akar kita yang terhubung dengan air. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhanlah sumber kita. Ada anak Tuhan yang berapa bulan lalu kena PHK. Tapi dia adalah orang yang intim sama Tuhan. Dia adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saat teduh tiap pagi, renungkan firman tiap siang dan malam. Saudara kasih Tuhan, dia berjuang untuk bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Ya, mencoba-coba sana, mencoba sini, Tuhan berikan berkatnya. Saudara kasih Tuhan, dan puji Tuhan. Ya, tidak taunya saudara dikasih Tuhan, dia dipanggil oleh sebuah perusahaan yang ternyata adalah saingan perusahaan dia yang lama, saudara. Dan hari ini dia kerja lagi, saudara. Dia kerja lagi. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Pertanyaannya cuma begini, engkau mau gak ngandalin dia? Amin. Saudara kasih Tuhan, ada orang yang kena COVID. Kena COVID, dia takut sekali. Mungkin waktu bulan-bulan awal, saudara kasih Tuhan. Jadi bulan-bulan awal waktu COVID datang, dia bingung, dia gak tahu harus kemana, dia takut pergi ke rumah sakit mungkin dan lain-lain. Tapi dia tahu ini COVID, pernapasannya gak normal.
Dia isolasi mandiri, lalu kemudian keluarganya disingkirkan, suruh di ruangan lain, dia biar sendirian di dalam kamar itu, saudara dikasih Tuhan. Dan ada momen malam-malam, saudara dikasih Tuhan, ketika dia mau bernapas susah sekali. Dia tahu ini kalau dibiarin dia akan lewat, saudara. Dia akan lewat karena dia nggak bisa bernapas, saudara dikasih Tuhan. Tapi dia ambil gitar. Dia tahu ini momennya, dia harus segera merambat supaya bisa ketemu air, yaitu Tuhan. Saudara, dia ambil gitar, dia nyembah Tuhan. Dan sambil nyembah dia nangis, dia masuk hadirat Tuhan. Waktu dia masuk hadirat Tuhan, saudara kasih Tuhan, mendadak tiba-tiba dari hidungnya keluar gelembung-gelembung udara, saudara kasih Tuhan. Aneh, bukan seperti ingus, tapi keluar banyak sekali. Waktu dia bahasa roh, dia nyembah Tuhan, keluar banyak sekali. Dan tiba-tiba pulih. Mujizat terjadi. Dan sejak hari itu berangsur-angsur dia sembuh total, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara kasih Tuhan, ada orang lagi kena COVID juga, saudara kasih Tuhan. Udah lemes banget pengharapannya, udah ketakutannya, saudara kasih Tuhan. Tapi kemudian teman-teman komselnya teleponin dia. Teleponin, ajak berdoa. Siang ada yang gantian, sore ada yang telepon lagi. Pokoknya ajak berdoa terus. Saudara tahu di ruang isolasi tidak bisa ketemu siapa-siapa, tapi lewat telepon masih bisa. Dan waktu diajak berdoa, bahasa roh. Saudara, dia jadi kuat. Waktu dia sembuh, dia bilang begini, telepon yang ngajak doa itu yang bikin dia kuat. Saudara dikasih Tuhan, kita gak boleh lepas dari akar kita. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita itu juga adalah perwakilan Tuhan. Air yang bisa mensuplai yang kita perlukan. Jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bulan Februari ini, jalan terus dengan Tuhan. Amin, saudara. Jalan terus dengan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami membangun hidup yang berintegritas, membangun rumah Tuhan. Dan setiap kami biarlah teruji. Di depan kami tahu ada tantangan, kami tahu ada proses. Biar kami terus terkoneksi dengan Engkau, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tolong kami semua ya Tuhan. Ora baya sada bataka baya sada barala 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 baya sada baya rada barala 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 baya. Ora baya sada bataka baya sada kabaya rada barala 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 barala. Kami mau Tuhan. Kami angkat tangan kami mau Tuhan. Kami mau jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami bisa berbuah, tidak layu daunnya, dan apa saja yang kami perbuat berhasil. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih.
Engkau jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Buat kami semua menang dalam proses kami. Tiap tantangan, tiap kasus, tiap challenge, Tuhan ada di sana, memimpin kami semua ya Tuhan. Oh rabaya syada barala 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 baya shikana ni atas tanda barala barala. Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pegang hidup kami sepanjang Februari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara yang kasih Tuhan, siapkan hati kita sama-sama. Kita akan lakukan perjamuan kudus dengan benar. Hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Haleluya. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami untuk dosa-dosa kami Tuhan. Supaya kami bisa dibenarkan di hadapan-Mu dan diberkati dalam perjamuan kudus ini. Kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara ambil waktu sebentar. Roh Kudus bicara kepada Anda. Kalau ada yang harus dibereskan, bereskan. Kalau diingatkan Roh Kudus untuk mengampuni orang, ampuni. Urabaya shikara dia bataka badania matas tanda badadabaya shada bayarada badadabadadaba. Oh kanania standa dada karadadadada badadabadadabadadabadadaba. Jesus, 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 Jesus. Urabaya rada bayarada badadabadadabaya shada bayarada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sudah dengar pengakuan kami. Apa yang kami sudah bereskan di hadapan-Mu, Kau sudah ampuni. Sesuai dengan janji firman-Mu, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil roti kita di tangan kanan kita. Kita pegang bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh ya baya shana bayarana marana marana marana. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya barania mayasa. Oh ya bayasha da bara 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 bayasha. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Urabaya syadabaya radabataka baya syadabarala baralaba. Curahkan rahmat dan berkat-Mu ya Aba. Berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Berkati ya Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus. Semua kami bisa kuat dalam Engkau, dalam langkah-langkah ke depan. Yang sakit sembuhkan, yang terikat lepaskan, yang butuh terobosan, Tuhanlah penerobos itu. Dan buat kami semua keluar sebagai pemenang di bulan Februari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semuanya ya Tuhan. Curahkan rahmat dan berkat-Mu. Tuhan, pastikan kami jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Roh Kudus, bimbing kami semua supaya kami bisa kuat melangkah dalam segala hal perkara yang Tuhan izinkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Sempurnakan semuanya dengan berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama, buka hati, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dengan setia dari hari ini sampai Maranatha dan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.